ya pada akhirnya akan terdorong. Bisa juga ini menjadi salah satu penyebab hal-hal yang memang bersifat berpotensi melakukan perselingkuhan. Selamat menyaksikan, semoga bermanfaat dan dukung terus channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Kang Kumis. Pada kesempatan kali ini Kang Kumis kembali bersama sahabat semua, tentunya masih di channel Kang Kumis, channel yang selalu membahas seputar kehidupan rumah tangga, dari masalah percintaan hingga masalah perselingkuhan. Nah, pada kesempatan kali ini Kang Kumis ingin membahas mengenai ciri-ciri istri yang berpotensi selingkuh. Nah, sebetulnya apa saja sih yang bisa menyebabkan atau menimbulkan perselingkuhan di tengah kehidupan rumah tangga? Terutama ini adalah ketika kita sudah berada di tengah kehidupan rumah tangga bersama pasangan kita. Ini kita akan bahas apa saja yang menjadi penyebab pada akhirnya seseorang memiliki potensi jauh lebih kuat ya untuk melakukan perselingkuhan. Ini kita akan bahas. Namun sebelum lanjut ke topik, gak ada salahnya silahkan sahabat semua subscribe, like, dan komen di channel Kang Kumis agar sahabat Kang Kumis tidak ketinggalan info di setiap harinya. Nah, kita akan bahas tentang sebetulnya sebesar apa sih potensi atau apa saja yang bisa menyebabkan pada akhirnya seseorang tergiring ke arah perselingkuhan. Ya, potensi apa saja yang bisa mengarah ya ke perselingkuhan pada akhirnya. Ini kita akan bahas sama-sama. Yang pertama adalah ketika seseorang, ini terutama bagi seorang wanita ya, yang mudah percaya dengan janji manis, dengan kata-kata indah dari seseorang ya. Padahal sesuatu yang indah pada awalnya belum tentu indah pada akhirnya. Karena ketika kita ya melihat sesuatu yang teramat manis, bisa juga adalah hal yang pahit saat ditelan. Jadi artinya orang yang mudah kena bujuk rayu lawan jenis, entah itu pria, entah itu wanita, ini mudah sekali ada potensi ke arah perselingkuhan karena mudahnya hal tersebut. Ini yang pertama adalah karena mudah percaya dengan kata-kata manis dari lawan jenis tentunya. Yang kedua adalah seseorang ini ketika kita tidak berpikir secara jauh ke depan. Banyak di antara kita terutama kaum hawa ya, sebagian kaum hawa mungkin ini mudah terpikat oleh penampilan pria. Nah, bahkan penampilan ini memang sudah teruji ya, artinya banyak orang yang memang tampil sederhana atau tampil apa adanya justru semakin diremehkan. Ini sudah teruji ya. Namun ketika seseorang berpenampilan rapi, perlente, ini akan dihargai orang. Padahal tidak semua yang berpenampilan sederhana adalah adalah orang yang memang tidak punya lah, istilahnya seperti itu ya. Banyak orang yang memang untuk menguji kesetiaan seseorang, bisa jadi seseorang rela tampil apa adanya untuk mencari cinta sejati. Nah, di sini sekali lagi karena di sini adalah sulit dibedakan ketika belum terjadi. Artinya kita memang sering tertipu dengan penampilan. Kita tidak bisa membedakan penampilan yang sesungguhnya dan penampilan yang memang dibuat-buat. Ini memang butuh proses untuk mengetahui hal tersebut ya. Jadi artinya kita jangan mudah tertipu dengan penampilan. Ya. Ini adalah hal kedua yang bisa menimbulkan seseorang pada akhirnya mudah untuk berselingkuh atau berpotensi selingkuh karena adanya atau perasaan seseorang ini tertipu oleh penampilan. Ini yang kedua, ya. Lalu yang ketiga adalah orang yang baperan atau sedikit-sedikit ini terbawa oleh situasi dan perasaan. Nah, padahal tidak semua orang, misalnya sebagai seorang pria, tidak semua pria ketika menggoda ini bertujuan serius. Nah, namun ketika apa yang diucapkan dalam gombalan itu dimasukkan ke dalam hati, maka pada akhirnya seseorang ini akan terbawa oleh suasana tersebut. Ya, karena
tidak semua yang terlihat serius menjadi serius dan tidak semua yang terlihat main-main itu akan main-main. Inilah bedanya. Jadi artinya terutama kepada sahabat Kang Kumis ya, entah ini pria, entah ini wanita, jangan mudah terbawa oleh perasaan ketika memang hal-hal tersebut justru akan mendorong diri kita menuju ke hal-hal yang tidak kita inginkan. Terutama adalah hal yang menyangkut permasalahan perselingkuhan. Ini aja dulu ya. Karena ketika sudah berperan bisa juga kita terarah ya atau terbawa ke arus yang lain. Ini. Lalu yang keempat adalah orang yang selalu memiliki perasaan penasaran yang tinggi. Ya, ini ada untungnya, ada ruginya, ya. Karena ketika kita terus ingin tahu, ini ada bagusnya. Tapi ketika dalam hal-hal yang tidak positif, ini tentunya akan menimbulkan kerugian. Artinya ketika melihat seseorang selalu berpikir seperti apa sih dia kalau seandainya dia jadi pasangan saya atau jadi selingkuhan saya. Nah, ketika perasaan ini terus berkecamuk, ini juga berpotensi selingkuh pada akhirnya. Karena rasa penasaran yang terus mendorong dirinya untuk mengenal lebih jauh tentang orang tersebut. Padahal disadari atau tidak, kita sudah memiliki pasangan. Ini adalah hal ini termasuk hal yang memang mendorong seseorang yang akhirnya berpotensi menjadi perselingkuhan. Ini. Lalu yang terakhir, yang kelima adalah orang yang selalu mudah percaya dengan orang-orang yang baru ia kenal. Nah, orang baru ini bisa ditemukan di mana saja dan kapan saja, bahkan di setiap harinya kalau kita mau bicara apa adanya, memang kita selalu bisa menemukan orang-orang baru. Nah, orang baru ini adalah orang yang belum kita ketahui latar belakangnya seperti apa. Nah, ketika kita mudah percaya dengan orang baru, tidak semua orang yang kita temui ini selalu bertujuan baik ketika bertemu kita. Walaupun di dalam hati kita jangan pernah berpikir bahwa orang yang bergaul dengan kita ini adalah orang yang bertujuan tidak baik. Jadi anggaplah bahwa orang-orang yang ada di sekeliling kita ini selalu baik, termasuk orang yang baru. Namun bukan berarti kita harus percaya begitu saja. Namun di sini tentunya kehati-hatian atau waspada adalah menjadi hal yang seharusnya selalu kita jaga. Jadi artinya di sini ketika seseorang mudah percaya dengan hadirnya orang-orang baru, maka ia pada akhirnya akan terdorong. Bisa juga ini menjadi salah satu penyebab hal-hal yang memang bersifat berpotensi melakukan perselingkuhan. Nah ini terutama adalah orang baru yang lawan jenis ya. Nah sahabat, itulah 5 hal yang tentunya perlu kita waspadai. Hal tersebut adalah termasuk hal yang bisa menjadi penyebab atau pada akhirnya orang memiliki potensi selingkuh. Nah terutama ini adalah bagi sahabat Kang Kumis yang sudah menikah ya. Jaga baik-baik rumah tangga kita semua ya. Mudah-mudahan apa yang Kang Kumis sampaikan bisa bermanfaat buat sahabat semua. Dan akhir kata, shalom harmonis bersama Kang Kumis. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.